Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi semuanya, khususnya siswa-siswi kelas 10 IPA MAN 1 Kota Jambi. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran matematika peminatan kelas 10. Ini adalah video kedua Bapak dalam pembahasan pertidaksamaan eksponen. Kita masih akan membahas beberapa contoh soal. Untuk lebih jelasnya, marilah kita perhatikan penjelasannya berikut ini. Selamat menyaksikan. Kita lanjut contoh 14. Tentukan batas-batas nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini. Baik, kita buat dulu 3 pangkat 2X plus 1 ini menjadi terpisah, sehingga target kita adalah 3 pangkat X nanti. 3 pangkat X sama dengan P target kita. Jadi kalau ada plus 1 ini kita pisah dulu seperti ini ya. 3 pangkat 2X dikali 3 pangkat 1. 28 kali 3 pangkat X ditambah 9 lebih dari sama dengan 0. 3 pangkat 1 itu 3, saya pindah ke depan saja. 3 pangkat 2X saya tulis menjadi 3 pangkat X dikurung pangkat 2. Ini kalau dikalikan juga 3 pangkat 2X. Dikali 28 dikurangi 28 kali 3 pangkat X ditambah 9 lebih dari sama dengan 0. Baik, setelah ini kita tinggal memisalkan 3 pangkat X karena bentuknya udah sama nih, 3 pangkat X 3 pangkat X. Kita misalkan 3 pangkat X sebagai P. Maka 3 kali 3 pangkat X kuadrat menjadi 3P kuadrat. Min 28 kali 3 pangkat X menjadi min 28P. 9 tetap 9. Sekarang kita faktorkan. Untuk mempermudah pemfaktoran kita kalikan dulu 3 dan 9, yaitu 27. Kita cari perkalian yang bisa mengarah ke angka 28, yaitu 1 kali 27. Biar jadi negatif 28, kita taruh negatif di keduanya, sehingga kalau kita jumlah jadinya negatif 28. Baik, setelah pas angkanya negatif 1 dan negatif 27, kita siapin nih, kalau 3P kuadrat kita siapinnya adalah 3P per 3. Kemudian angka ini kita taruh ke sini ya, negatif 1 sama negatif 27. Kita lihat nih, mana yang bisa dibagi 3 sekaligus. Yang ini, jadinya P min 9. Jadi faktornya adalah 3P min 1 dan P min 9. Kita ambil P-nya, berarti P sama dengan 1/3 atau P sama dengan 9. Sebelum kita kembalikan P ke 3 pangkat X, lebih baik kita cari garis bilangannya dulu. 1/3 di kiri, 9 di kanan. Kalau seperti ini, nolnya ada di sebelah kiri ya. Kita uji 0, uji P sama dengan 0 ke sini. 3P min 1 sama P min 9. 0 min 1, 0 min 9. Berarti min 1 kali negatif 1 kali negatif 9 itu positif 9. Oke, di atasnya 0 ternyata menghasilkan bilangan positif. Sini langsung saja negatif, yang ke sini langsung saja positif. Selang-seling saja ya. Oke, berikutnya kita arsir yang diminta soal adalah positif. Lebih dari 0 itu positif. Maka kita arsir yang positif seperti ini. Jika sudah, kita tulis menjadi P kurang dari 1/3 atau 9 ke kanan, berarti P lebih dari 9. Kita kembalikan lagi P ke permisalan, yaitu 3 pangkat X. 1/3 adalah 3 pangkat negatif 1. 3 pangkat X lebih dari 9 adalah 3 pangkat 2. Sehingga kalau misal kita anggap 3-nya udah sama, tinggal ambil pangkatnya ya, X kurang dari negatif 1 atau X lebih dari 2. Inilah penyelesaiannya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang contoh ke-15, tentukan batas-batas nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini. Oke, berarti kan ini ruas kiri dan ruas kanan adalah pecahan antara 0 sampai 1 ya. 0 A di antara 0 sampai 1, bilangan pokoknya. Maka nanti tanda pertidaksamaan harus dibalik. Oke, sementara kita buat sama dulu. 1/7 itu 1/7, pangkatnya tetap. 1/49 kita rubah jadi 1/7 juga, tapi pangkatnya 2. Karena ada
plus 5 ya kita kali X plus 5. Nah sekarang nih, jadi karena 1/7 sama 1/7 itu udah sama dan antara 0 sampai 1, maka tanda harus dibalik. Jadi ini menjadi lebih dari ya. Misalnya ini kita abaikan, jadinya lebih dari. Nah setelah lebih dari, kita ambil pangkatnya nih, jadi X kuadrat min 4X plus 3 kita kalikan jadinya 2X plus 10. 2X plus 10 ruas kanan kita buat 0 saja, jadinya X kuadrat min 4X min 2X itu min 6X, 3 kurangi 10 itu negatif 7. Tinggal kita faktorkan ya. 7 itu jelas 7 sama 1, biar jadi negatif 6, negatifnya ada di 7, satunya positif ya, negatif 7 tambah 1 itu negatif 6, sehingga X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan 7. Kita siapin garis bilangan, ada negatif 1, ada 7, kebetulan 0 ada di tengah nih. 0 kita uji ya, jadinya kesini nih, uji kesini, 0 tambah 1, 0 dikurangi 7, 0 tambah 1, 1, 0 kurangi 7, negatif 7, 1 kali negatif 7 itu negatif 7, ternyata 0 menghasilkan negatif, maka di atasnya 0 ini kita kasih negatif, sebelahnya positif, sebelahnya positif. Oke, kita arsir yang mana nih? Ini kan soalnya kurang dari, kesini lebih dari, ini lebih dari 0, ini lebih dari 0, yang kita pilih apakah yang kurang, apakah yang lebih? Nah, yang kita pilih adalah yang bentuk paling akhir ini ya. Jadi kita pilih yang di sini, yaitu lebih dari 0 itu positif. Kita arsir yang positif. Sehingga penyelesaiannya adalah negatif, X kurang dari negatif 1 atau X lebih dari 7. Oke, contoh ke-16. 1/4 pangkat 5x min 1 lebih dari sama dengan 1/8 pangkat x min 3. Ini juga bilangan pokoknya antara 0 sampai 1. Jadi nanti tanda pertidaksamaan kita balik. 1/4 kita buat menjadi 1/2. Pangkat 2, itu 1/4 ya. Karena ada pangkat 5x min 1, kita kalikan seperti ini. Lebih dari sama dengan 1/8 adalah 1/2, kemudian pangkatnya 3. Kemudian kalau ada pangkat X min 3 kita kalikan seperti ini. Berarti kan setengah dan setengah ini antara 0 sampai 1, sehingga kalau misalkan kita sederhanakan, nanti tanda pertidaksamaan berbalik menjadi kurang dari. Ya, lebih dari menjadi kurang dari. Kemudian kita ambil pangkatnya aja, berarti 2 kali 5x min 1, 3 kali X min 3. Perhatikan ya, ini harus dibalik tandanya, jangan sampai lupa. 2 kali 5X adalah 10X, 2 kali min 1 negatif 2. 3 kali X adalah 3X, 3 kali min 3 adalah min 9. Yang X kita kumpulkan ke kiri, 3X jadi min 3X, ketemu 10X jadi 7X saja. Min 9 ditambah 2 jadinya negatif 7, maka X kurang dari sama dengan negatif 7 dibagi 7 negatif 1. Contoh 17, tentukan batas nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini. Ini masih serupa dengan yang tadi ya, 1/8, 1/4, kita buat menjadi setengah, ini pangkat 3 dikurung X pangkat 3 min 2X kuadrat plus 2. 1/4 adalah setengah pangkat 2 kurung 12X ditambah 3. Setengah ini antara 0 sampai 1, sehingga kalau kita sederhanakan maka tanda pertidaksamaan akan berbalik arah. Kita tinggal ambil pangkatnya sekarang, jadinya 3X pangkat 3 dikalikan jadinya min 6X kuadrat dikalikan juga jadinya plus 6. Yang kanan jadinya 24X ditambah 2 kali 3, 6. Kita kumpulkan ke kiri, ruas kanan biar 0, menjadi 3X pangkat 3 min 6X kuadrat, 24 jadi min 24X, 6 dikurangi 6 habis. Setelah jadi bentuk seperti ini kelihatan nih 3, 6, 24 semua bisa dibagi 3. Jadi kita sederhanakan dulu menjadi X pangkat 3 dibagi 3 min 2X kuadrat dibagi 3 min 8X.
Pemfaktoran pangkat 3 dengan ujung yang paling belakang itu pangkat 1 itu gampang. Kita keluarkan X-nya 1. Ini kan ada X1, ada X2, ada X3. Kita keluarkan 1. X pangkat 3 udah keluar pangkat 1, masih pangkat 2. Min 2X kuadrat, X-nya udah keluar 1, tinggal min 2X saja. Min 8X, X-nya udah keluar, tinggal min 8. Kita lanjut. Yang ini gantian kita faktorkan seperti biasa. 8, negatif 8 yang bisa ke angka 2. 1 sama 8 gak mungkin, 2 sama 4 bisa. Biar jadi negatif 2, minnya harus di 4. Jadi X-nya plus 2 sama X min 4. Kita ambil bilangannya. Kalau X saja berarti X sama dengan 0 ya. X sama dengan 0. Kalau X plus 2, X sama dengan negatif 2. Kalau X min 4, X-nya sama dengan positif 4. Baik, setelah ini kita gambar garis bilangan. Ada 3 pembatas, yaitu negatif 2, 0, dan 4. Pastikan urutan penulisannya benar ya, dari yang paling kecil, kemudian ke besar ke kanan. Baik, karena angka 0 sudah menjadi batas atau pembuat 0, maka 0 tidak boleh digunakan uji coba. Jadi misal saya uji angka berapa? Angka 1 di sini saya uji nih. Ya, 1 ada di area 0 sampai 4 ini. Saya pengen nguji X sama dengan 1. Saya uji kemana? Ke sini. X plus 2 sama X min 4. 1 tambah 2, 3. 1 kurangi 4, negatif 3. Berarti 1 kali 3 kali negatif 3 adalah negatif 9. Ternyata negatif nih. 1 yang ada di area ini, 0 sampai 4, 1, tadi menghasilkan negatif. Sebelahnya langsung diselang-seling aja ya, negatif, sini positif, sini negatif, yang paling kanan setelah negatif itu positif. Baik, permintaan soal adalah yang terakhir ini ya, dilihat ternyata lebih dari 0, itu apa? Positif. Kita arsir yang positif nih. Iya. Maka penyelesaiannya adalah negatif 2 kurang dari X kurang dari 0, ini ya. Kemudian terpisah berarti atau 4 ke kanan berarti X lebih dari 4. Inilah penyelesaian akhir dari soal nomor 17 ini. Berikutnya soal nomor 18. Tentukan batas-batas nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini. Baik, sepertiga 6 dan 1/6 itu sama-sama berasal dari 1/6. Sepertiga 6 adalah 1/6 pangkat 2. Nah, ketemu pangkat ini, X kuadrat min 2X min 1. Ini masih 1/6, pangkatnya X kuadrat tetap ya. Baik, 1/6 dan 1/6 antara 0 sampai 1, sehingga kalau kita sederhanakan, tanda berbalik menjadi kurang dari ya. Lebih dari menjadi kurang dari. Kemudian kita kalikan aja pangkatnya menjadi 2X kuadrat min 4X min 2. Yang kanan X kuadrat min 5X plus 4. Kita kumpulkan ke kiri semua, ruas kanan biarkan 0, jadi 2X kuadrat dikurangi X kuadrat, masih X kuadrat, min 4X ditambah 5X, jadinya plus X, min 2 ditambah, min 2 dikurangi 4, jadinya negatif 6. Kita faktorkan. 6 itu 3 sama 2, biar jadi plus X atau plus 1, ininya yang plus, ini yang min ya. 3 kurangi 2 itu 1, 3 kali min 2 itu min 6, pas. X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 2. Garis bilangan yang kecil taruh kiri, negatif 3, sini 2. Karena di soal ada pertidaksamaan, ada tanda sama dengan, kita buletin full nih. Nah gini. Kita uji sembarang X, saya pilih 0 yang ada di tengah sini biar gampang. 0 ditambah 3 diuji ke sini seperti biasa. 0 ditambah 3 sama 0 dikurangi 2. Ini 3, ini negatif 2, hasilnya negatif 6. Ternyata 0 negatif. Ini positif, ini positif. Permintaan soal adalah kurang dari 0 itu negatif. Maka kita arsir yang negatif. Sehingga penyelesaiannya adalah negatif 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Seperti itu penyelesaiannya.
Soal berikutnya, tentukan batas nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini. Baik, ini 7 pangkat min X, ini 7 pangkat min X sudah kembar, kita langsung buat permisalan aja ini. Jadi 7 pangkat min X sebagai P. Misal, 7 pangkat min X sama dengan P, maka ini menjadi P min 1 dikali P min 49. Oke, seperti ini. Kemudian kita anggap sama dengan 0 sehingga P sama dengan 1 atau P sama dengan 49. Bentuk ini sudah berupa pemfaktoran, jadi tidak usah dikalikan. Karena setelah dikalikan, ujung-ujungnya akan kita faktorkan lagi. Ini kan sudah pemfaktoran, berarti langsung kita ambil saja ini. P sama dengan 1, P sama dengan 49. Kita bikin garis bilangan 1 sama 49. 0 ada di sebelah kiri, kalau 0 kita cek ke sini, jadinya 0 dikurangi 1 sama 0 dikurangi 49. Oh, ternyata negatif 1 kali negatif 49, yaitu positif 49. 0 menghasilkan positif, maka di atasnya 0 kita kasih tanda plus. Sebelahnya langsung min, sebelahnya langsung plus. Selang-seling aja. Baik, berikutnya kita tinggal mencari yang diminta soal, yaitu lebih dari 0, artinya positif. Kita arsir di daerah yang positif. Kalau kita simpulkan, berarti P-nya akan kurang dari 1 atau P-nya akan lebih dari 49. Sekarang kita kembalikan lagi P ke permisalan, yaitu 7 pangkat negatif X. 1 kita rubah nanti menjadi 7 pangkat 0. 1 itu 7 pangkat 0. Berarti kalau 7 yang kita coret atau kita sederhanakan, jadinya min X kurang dari 0. Kalau kita ubah jadi min X menjadi X, maka tanda kurang dari harus berubah menjadi lebih dari 0 seperti ini. 7 pangkat min X lebih dari 49 adalah 7 pangkat 2. Berarti min X lebih dari 2 atau X kurang dari, kita lawankan, maka tanda tidak samaan berbalik, 2 jadi negatif 2. Ini atau ya. Jadi kesimpulannya kalau kita tulis HP-nya adalah X di mana? Dari yang kecil ya, X kurang dari negatif 2 atau X lebih dari 0. Ini ya, kita tulis dari yang kurang dari dulu, baru yang lebih dari. Baik, itu contoh 19. Soal ke-20, tentukan batas-batas nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini. Oke, 1/2 pangkat 2X kita rubah ke atas dulu, jadinya 2, maaf, kita tulis menjadi 2 pangkat min 2X. Kemudian ini menjadi 12 kali 2 pangkat min X. Jadi pangkat ini ya, positif, kalau dibawa ke atas jadi pangkat negatif. Kemudian plus 32 lebih dari 0. Seperti itu. Kemudian kita buat ini menjadi sama, yaitu 2 pangkat min X pangkat 2. Ini boleh ya dibuat seperti ini. Min 12 kali 2 pangkat min X ditambah 32 lebih dari 0. Setelah ini kan sama. Karena udah sama, kita tinggal merubah atau memisalkan 2 pangkat min X sebagai P. Ini menjadi P kuadrat. Ini min 12P plus 32 lebih dari 0. Kita faktorin ya. 32 kita cari perkalian yang bisa mengarah ke angka 12. 1 sama 32 nggak mungkin, 2 sama 16 nggak bisa ke 12, bagi 3 nggak bisa, kalau bagi 4 dapatnya 8. 8 dan 4 bisa ke angka min 12 dengan cara negatif di keduanya. Berarti P min 4, P min 8. Oke. P sama dengan 4, P sama dengan 8. Kita gambar garis bilangan. Nolnya ada di sebelah kiri. Kita cek ke sini. 0 min 4 dikali 0 min 8. Ternyata negatif 4 kali negatif 8, 32 positif. Ya udah, ini positif, ini min, ini plus. Permintaan soal lebih dari 0. Lebih dari 0 itu positif. Kita arsir yang positif. Kalau kita tulis, ya saya pindah di atas saja. Berarti P-nya akan kurang dari 4 atau P lebih dari 8.
Kembalikanlah P ke permisalan, yaitu 2 pangkat min X kurang dari 4, 2 pangkat min X lebih dari 8. 2 pangkat min kurang dari 4 adalah 2 pangkat 2. 2 pangkat min X lebih dari 8 adalah 2 pangkat 3. Kalau kita ambil pangkatnya berarti min X kurang dari 2 atau X lebih dari negatif 2. Min X jadi X, kurang jadi lebih, 2 jadi negatif 2. Ini dilawankan tanda semua ya. Min X lebih dari 3, X kurang dari negatif 3. Min X jadi X, lebih jadi kurang, 3 jadi negatif 3. Ini dilawankan semua. Jadi penyelesaian adalah kita tulis dari yang kurang dari X kurang dari min 3 atau X lebih dari negatif 2. Selesai. Ini adalah 20 contoh yang sudah saya bahas. Baik, sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.